Baik, mari kita lihat status quo saat ini di mana sudah banyak teknologi berkembang atau teknologi yang dikembangkan untuk membantu manusia dalam aktivitas sehari-harinya termasuk dalam bidang pendidikan. ChatGPT atau teknologi serupa lainnya dapat membantu para pelajar untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan lebih cepat ataupun bisa dengan cepat mengakses informasi yang dimana ChatGPT ini bisa menjawab banyak hal. Tentunya hal tersebut bisa membantu para pelajar dalam proses belajarnya. Uh, Baik, oke, mari kita masuk ke karakterisasi dari seorang pelajar sekolah menengah ke atas, yang dimana mereka merupakan hanyalah seorang remaja biasa yang memiliki keinginan tahunan yang tinggi, rasa haus akan keinginan tahunan yang tinggi, dan mereka rasa penasaran yang tinggi membuat mereka akan bertanya-tanya bagaimana kedepannya mereka. Mungkin mereka akan berpikir kedepannya mereka akan memilih uh, perguruan tinggi jurusan apa, atau bahkan mereka akan berpikir 5 tahun ke depan pekerjaan apa yang cocok untuk saya. Mereka mungkin akan berpikir seperti itu, dan tersebut bisa dibantu dengan ChatGPT dengan cara mencari informasi dari ChatGPT, mencari referensi untuk ketahuan pekerjaan apa saja yang masih efektif untuk dilakukan, ataupun pekerjaan-pekerjaan apa saja yang sudah ataupun bakal digantikan oleh AI dan lain sebagainya. Oke, remaja adalah bakal rasa dimana mereka akan memiliki puncak penasaran, dan mereka mungkin akan bingung ataupun mereka akan mengalami kendala, kesulitan atau struggle dimana mereka mungkin memikirkan bingung terhadap masa depannya sendiri. Maka dari itu hal tersebut bisa mengganggu kestabilan emosi pelajar itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, yang sisi kami inginkan adalah mendukung integrasi aktif dari teknologi ChatGPT sebagai alat di bidang pendidikan, yang dimana saat maksudnya sebagai alat di bidang pendidikan ini, maka ChatGPT juga bisa digunakan oleh siapa saja, tidak sebatas hanya para pelajar saja yang bisa menggunakan ChatGPT. Sekolah akan mengontrol penggunaan ChatGPT, seperti ChatGPT juga bisa digunakan oleh para guru untuk mempermudah guru melakukan tugasnya dalam mungkin mencari referensi untuk membuat soal yang diberikan terhadap siswa dan lain sebagainya. Dan masuk ke argumen pertama, mengapa kita harus mendukung ChatGPT sebagai alat di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu sudah pasti dengan ChatGPT kita bisa mengakses informasi dengan lebih cepat, dan juga dengan ChatGPT bisa menjawab banyak hal. Mungkin dari sisi oposisi akan bilang, oh kalau begitu maka para pelajar ataupun siswa akan para guru dan masyarakatnya akan memiliki kekhawatiran akan para pelajar yang akan jadi tidak kompeten dan bisa mengurangi usaha untuk berpikir kreatif. Maka hal tersebut tidak akan terjadi, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa begitu? Karena seperti yang tadi saya bilang, sudah banyak teknologi yang dikembangkan untuk membantu para manusia untuk melakukan aktivitas termasuk di bidang pendidikan, yang dimana ChatGPT tersebut dikembangkan untuk membantu para siswa untuk lebih berpikir kritis, yang dimana contohnya memang dengan menggunakan ChatGPT bisa mengerjakan tugas dengan lebih cepat dan juga mengakses informasi dengan lebih cepat. Akan tetapi hal tersebut akan dibatasi dengan kebijakan-kebijakan yang akan diberikan oleh sekolah nantinya, ataupun maka hal di situ merupakan peran dari seorang guru maupun seorang orang tua, yang dimana mereka akan tugas dari seorang murid merupakan belajar, di mana belajar itu adalah untuk terus mengeksplor dan mencari sesuatu yang baru setiap harinya. Nah, dengan ChatGPT bisa mencari referensi dan hal banyak tersebut. Dan tugas orang tua dan peran seorang orang tua dan guru yaitu dengan cara mendidik seorang siswanya, yaitu menanamkan moralitas terhadap dirinya, menanamkan kejujuran dan lain sebagainya, Dewan Juri yang terhormat. Dan maka sudah ada itu, maka hal yang tadi disebutkan oleh tim oposisi tidak akan terjadi. Baik, yang kedua, mengapa kita harus mendukung ChatGPT? Mungkin ada ChatGPT akan dipandang
sebagai masalah seperti kekhawatiran akan kecanduan dan ketergantungan, sehingga hal tersebut bisa membuat standar akademik menurun. Nah, balik lagi dengan menyesuaikan penggunaannya dan bagaimana memikirkan kebijakan untuk menggunakannya dengan lebih bijak dan lebih efektif efisien, maka hal tersebut tidak akan terjadi, dan malah hal tersebut bisa membuat menjadi revolusi baru ataupun terobosan baru yang dimana pengguna sekolah dengan menggunakan ChatGPT bisa lebih mudah untuk mencapai prestasi lain yang bisa dihasilkan oleh murid, karena dengan ChatGPT banyak hal yang bisa terjawab di situ. Even if skenario terburuk beneran terjadi di sisi kami, maka hal itu tidak akan lebih baik di sisi mereka, Dewan Juri yang terhormat. Dan skenario terburuk di sisi kami, hal itu masih bisa diperbaikan, dan itu tidak akan begitu penting, tidak dengan di sisi mereka, Dewan Juri yang terhormat, dengan tidak mendukung ChatGPT sebagai alat yang dimana hal tersebut bisa mempermudah bidang pendidikan, maka hal tersebut tidak bisa, contohnya dengan mendukung ChatGPT sebagai alat di bidang pendidikan, itu dengan sendirinya bisa mendukung siswa untuk memiliki sifat mandiri. Memiliki sifat mandiri yang dimana dengan sifat mandiri mereka akan lebih mudah dan lebih cepat beradaptasi ketika mereka sudah dewasa nanti, atau ketika mereka sudah beranjak di dunia pekerjaan orang dewasa nanti. Dan dengan menggunakan ChatGPT itu bisa membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses belajar serta memberikan pengalaman belajar yang lebih dan kami bangga sebagai tim pro.